Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita sampai pada stasiun ke-47. Mati, menghadap mati. Dari firman Allah surat An-Nahl ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan Allah melalui malaikat. Allah yang mewafatkan, tapi malaikat mencabut nyawanya. Thayyibin, dalam keadaan thayyib. Thayyib satu. Thayyibin, semua mereka dalam keadaan baik. Apa maksud baik? Yani thayyibatan nufusihim. Maksudnya diri mereka, jiwa mereka, nafs dalam keadaan baik. Bibadlihim muhjihim la yathqulu alaihim ruju'uhum ila maulahum. Karena mereka sudah mengerahkan segenap kemampuan mereka ketika masa hidup untuk beramal soleh, maka tak berat bagi mereka ketika kembali menghadap Allah. Adapun orang yang minum khamar, berzina, mencuri, makan haram, menggeser sempadan tanah, menipu orang, berat matinya. Ingat mati. Ingat mati, ingat mati. Kalau mau buat dosa, boleh, tapi ingat mati dulu. Karena kau pasti akan melewati pintu. Nama pintunya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin berkata, kami riwayatkan dari guru kami Abdullah bin Yusuf al-Asbahani dari Abul Hasan Ali bin Muhammad ibn Uqbah al-Syaibani di Kufah, Irak, dari Al-Khadar bin Ayyan al-Hashimi dari Abu Hatbah dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yu'aliju kurabal mauti wa sakaratil mauti. Seorang hamba menghadapi, mengatasi sulitnya mati dan sakitnya sakaratul maut. Innama fasilahu la yusallimu ba'duha ala ba'd. Tulang-tulang sendi-sendinya ini saling mengucapkan salam. Satu sama lain, saling mengucapkan salam. Apa kata sendi tangan ke sendi lengan? Alaikassalam tufariquni wa ufariquka. Selamat tinggal, goodbye, semoga engkau selamat, wahai kaki, wahai tangan. Aku berpisah sama engkau, kau pun berpisah sama aku sampai hari kiamat. Nanti hari kiamat ditiupkan balik, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bangkit tegak menghadap Allah lagi. Guru kami Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan kepada kami dari Abul Abbas Al-Asam, dari Al-Khidr bin Aban Al-Hashimi, dari Sawar, dari Ja'far, dari Thabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi, ada seorang anak muda. Anna nabiyya dakhala ala syabin. Ada seorang anak muda meninggal dunia, Nabi datang menjenguknya waktu dia mau sakaratul maut. Kaifa tajiduka? Bagaimana keadaanmu anak muda? Arjullaha ta'ala wa akhafu dhunubi. Aku berharap sama Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosaku, kata dia. Rasulullah SAW bersabda, syai'ani la yajtami'ani fi qalbi 'abdin mu'minin. Ada dua yang tak mungkin bisa bersatu. Air tak bisa menyatu dengan minyak. Ada dua yang tak mungkin bisa bersatu dalam hati seorang beriman. Illa atallahu ma yarju. Illa atahullahu ma yarju. Tidak ada mungkin dua ini bisa bersatu dalam hati orang beriman. Apa itu? Kalau kau berharap pada Allah, Allah akan memberikan apa yang kau harap. Wa aminahu mimma yakhaf. Dan Allah akan menenangkan engkau, merasa aman engkau dari segala yang kau takuti. Selama kau masih beriman kepada Allah, selama kau masih berharap kepada Allah, apa yang kau minta dikasih Allah, dan kau akan diamankan Allah. Diberikan rasa aman dari sakitnya sakaratul maut. Wa'alam anna ahwalakum fi halin naza'i mukhtalifatun. Ketahuilah bahwa kondisi mereka yang mau mati menghadap Allah itu berbeda-beda. Fa ba'dhumul ghalib 'alaihi al-haibah.
Sebagian besar mereka itu dalam keadaan haibah. Haibah artinya khaufun syadid, amat sangat takut. Wa ba'dhum ghalib alaihi raja. Ada pula sebagian mereka sangat harap. Wa minhum man kushifa lahu fi tilkal halati ma aujaba lahu sukun. Ada pula yang sebelum mati itu disingkapkan Allah hijab sehingga dia menjadi tenang. Bahkan banyak pula yang tersenyum. Kenapa? Disingkapkan Allah hijab sehingga dia melihat sesuatu. Wa jamilas siqati. Tenang dia dan makin yakin dan percaya dia. Dari mana ini kalimat ini? Mana dalilnya? Dari hadis Nabi. Syahid. Syahid bermakna fa'il. Syahid bermakna fa'il. Syahid artinya melihat. Kenapa orang mati itu disebut mati syahid? Karena dia melihat tempatnya di surga. Sebelum nyawanya dicabut, dikepakkan malaikat sayapnya sebelah, nampaknya tempat dia situ. Jalan parit indah. Wah, tenang. Kita kadang jangankan tempat di surga, tempat parkir aja tak nampak. Haka Abu Muhammad Al-Jariri, Imam Abu Muhammad Al-Jariri meriwayatkan, kuntu inal Junaid, aku di samping Imam Junaid ketika dia mau meninggal dunia. Wa kana yaumul Jumu'ah, Imam Junaid meninggal hari Jumat. Man mata yaumal Jumu'ati uqiya min azabil qabri. Siapa yang meninggal hari Jumat dijauhkan dari azab kubur. Wa yauma Nairuz, hari Jumat tanggal awal tahun bulan Samsiah orang Persia, Nairuz namanya. Tahun baru Persia, tanggal 1 Januarinya Persia itu Nairuz. Wa huwa yaqra'ul Qur'an. Mau sakaratul maut masih sempat baca Quran. Fa khatimahu, khatam Quran. Kita dah malam 21 belum khatam lagi. Dia mau meninggal masih sempat baca Quran. Fi hadhil halati ya Abul Qasimi, wahai Imam Junaid, dalam keadaan mau sakaratul maut ini bagaimana? Faqala, apa kata Imam Junaid menjawab, wa man aula bidzalika minni wa huwa dha tutwa sahifati. Siapakah yang lebih layak untuk mendapatkan itu daripada aku, dan sudah ditutuplah catatan-catatan amalku. Gimana Imam Junaid? Kata dia, udah mau ditutup buku catatan, udah habis nih, tak lama lagi udah balik menghadap Allah. Beda sama orang yang ketakutan. Tak ada, tenang aja deh, baca Quran. Siapa yang lebih layak untuk mati itu kecuali aku? Siap dia mati. Siapa yang lebih layak untuk mati daripada aku? Memang akulah yang layak mati itu. Memang itulah yang udah kutunggu-tunggu lama. Dan buku catatan amalku pun udah digulung dah. Digulung. Udah selesai. Balik menghadap Allah. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata. Aku mendengar Abu Nasr As-Sarraj berkata, balaghani an Abi Muhammad Al-Harawi, makastu 'inda Shibli al-lailah allati mata fiha. Kata Imam Al-Harawi, ketika Imam Shibli meninggal dunia, aku berada di situ waktu dia sakaratul maut. Fakana yaqulu tula lailatihi hadainil baitaini. Sepanjang malam waktu dia mau meninggal itu dia membaca bait ini. Bait syair. Kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila saraji. Wajhukal ma'mulu hujjatuna yauma ya'tin nasu bil hujaji. Itu terus dibacanya. Kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila saraji. Wajhukal ma'mulu hujjatuna yauma ya'tin nasu bil hujaji. Itu terus dibacanya. Kullu baitin anta sakinuhu, setiap rumah kalau engkau ada di dalamnya, ghairu muhtajin ila suraji, maka rumah itu tidak membutuhkan lampu. Kalau kau ada di dalam, rumah itu tak perlu lagi lampu. Kenapa rumah itu tak perlu lampu? Karena engkau terang benderang. Allahu nurus samawati wal ardh. Wajhukal ma'mulu hujjatuna. Kemuliaanmu yang paling dirindukan sebagai penolong kami, sebagai hujah kami. Yauma ya'tin nasu bil hujaji.
Pada saat itu setiap orang menghadap Allah membawa alasan-alasan. Kenapa kau begini? Ini alasannya. Kenapa kau begini? Tapi kami tidak, karena kaulah yang membela kami. Itu terus diucap sampai meninggal dunia. Wa hukiya an Abdullah bin Munazil. Diriwayatkan dari Imam Abdullah bin Munazil, dia berkata, "Inna Hamdun al-Qassar." Imam Hamdun al-Qassar mewasiatkan kepada sahabat-sahabatnya, "Alla yatrukuhu fi halil mauti bainan niswan." Kalau aku mati nanti, jangan biarkan aku di tengah-tengah perempuan. Sekarang saya tengok, udah berapa kali saya menghadiri jenazah, setiap jenazah itu perempuan keliling. Laki-laki mana? Di luar, nyantai. Itulah aku bilang, udah mau mati dia tuh kemarin. Itulah. Jangan biarkan di tengah perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini histeris. Perempuan ini tak bisa dia menahan. Makanya dilarang perempuan ikut mengiring ke kubur. Menengok itu, abang surat tanah mana? Nanti kalau aku mati, jangan biarkan aku di tengah-tengah perempuan. Yang perempuan pergi ke belakang. Laki-laki aja satu. Keluarga yang lain zikir banyak-banyak, selawat, bisikan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Asal sudah nampak lidahnya bergerak, stop, jangan ganggu lagi. Tapi kalau dia meracau-racau, udah habis PSBB. So aku suruh lagi tuh, biarlah kami mati, kau dah. Qila li Bishr al-Hafi, dikatakan kepada Imam Bishr al-Hafi, wa qad ihtadara, waktu itu Imam Bishr al-Hafi mau sakaratul maut, ka'annaka ya Aba Nasr tuhibbul hayah. Imam Bishr al-Hafi, nampaknya kau lebih mau hidup daripada mati. Apa kata dia? Al-qudumu 'ala Allahi syadid, menghadap Allah ni berat. Itu cakap dia. Wali Allah Bishr al-Hafi. Hafi artinya tak pakai alas kaki. Malu dia menginjak tanah pakai selop karena banyak dosa. Kerjanya mudah, minum khamar, mabuk. Akhirnya taubat. Waktu mau matinya, apa kata dia? Al-qudumu 'ala Allahi syadid. Mau menghadap Allah ni berat. Qila. Kana Sufyan ats-Tsauri idza qala lahu ba'du ashabihi idza safar. Imam Sufyan ats-Tsauri idza qala lahu ba'du ashabihi idza safar, kalau sahabatnya bertanya kepadanya kalau mau musafir, atamuru bi ghuslin, apakah kau suruh mandi? Atamuru bi syughlin, apakah kau suruh syughul, ada kesibukan kerjaan? Yaqul idza wajadtal mauta fashtarhu li. Ada lagi Tuan Guru, kita mau pergi nih, ada lagi yang perlu kami kerjakan Tuan Guru? Ada ini tali apa, mau beli pisau, makanan segala macam, ada lagi? Tolong kau cari, kalau ada orang jual mati, kasih aku biar ku beli. Kita kalau mau pergi kan semua kita siapkan. Mana koper, mana itu, mana ini, udah semua udah, jangan sampai ada tinggal. Lah. Tiba-tiba datang satu. Ada lagi yang mau dibeli Ustaz? Tolong kau cari dulu, kalau ada orang jual mati biar ku beli. Apa maksudnya? Mereka tak takut pada mati itu. Malah ingin dia mati. Karena bagi dia mati itu adalah keluar dari penjara dunia. Orang kalau keluar dari penjara yang nangis itu siapa? Na'udzubillah, kita sedang sama-sama di penjara nih ramai-ramai. Tiba-tiba keluar satu. Sama-sama menangis. Yang di dalam nih menangis, yang keluar nih menangis. Yang keluar nih meleleh air matanya, mayat itu meleleh. Kenapa? Dia nangis bahagia, dia keluar. Kita nih yang di dalam, kami minta. Kita nih tak kapan keluar. Jadi kalau ada orang meninggal, nampak semuanya menangis, tapi yang nangis itu tak ngerti dia apa yang kau tangiskan. Kau kenapa menangis? Entah. Aku tengok orang nangis, aku nangis pula. Kita nih dalam penjara. Jadi kalau kita menangis, kenapa? Kita menangis masih lama lagi. Dia udah selesai dah say goodbye. Falamma qarubat wafatuhu,
ketika sudah datang masa matinya, dia berkata, kunna natamannahu, ingin betul kami mati itu. Memang sudah lama kami mau mati ini. Fa'idha huwa syadid, rupanya mati itu berat. Imam selevel Sufyan Ats-Tsauri, ahli fikih, bahkan dia disebut imam mazhab, cuman tak populer, sama macam Imam Laits bin Sa'ad, sama macam Imam Al-Auza'i, ahli fikih sebelum Imam Syafi'i, selevel dengan Imam Malik. Bedanya Imam Malik hidupnya senang, dia hidupnya susah, tinggal di Kufah, Irak. Ahli hadis, karena banyak hadis riwayat dia. 3 dalam diri dia, ahli fikih, ahli hadis, ahli masalah hati. Sungguh pun begitu, apa kata dia? Fa'idha huwa syadid, mati itu berat. Lalu bagaimana dengan kita? Qila, ada riwayat menyebut, lamma hadaratil Hasana ibn Ali ibni Abi Talib, ketika Imam Hasan anak Ali bin Abi Talib, cucu Sayyidina Maulana Muhammad SAW meninggal dunia, maka dia menangis. Faqila lahu ma yubkika, Imam Hasan, kenapa engkau menangis? Kenapa kau menangis, Imam Hasan? Aqdimu ala sayyidin lam arahu, aku akan menghadap tuanku dan aku tak menengok dia. Aku akan menghadap tuanku dan aku tak melihat dia. Walamma hadarat Bilalan al-wafatah, ketika mati datang kepada Bilal, ketika Bilal mau meninggal dunia, qalat imra'atuhu, istri Bilal berkata, wa huzna, oh sedihnya, oh sedihnya, kata istri Bilal, oh sedihnya kau mau meninggal dunia Bilal. Kata Bilal, bal watrabah, oh senangnya. Hah? Kenapa kau bilang senang? Ghadan falaqiyal ahibbatu Muhammadan wa hizbahu, esok pencinta-pencinta Muhammad akan menjumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelompok-kelompoknya. Sedih istri Bilal karena suaminya mau meninggal. Bilal senang karena akan berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pun meninggal seperti Sayyidina Bilal. Amin ya Rabb. Ada riwayat, Fataha Abdullah bin Mubarak ainaihi indal wafat. Ketika Imam Abdullah bin Mubarak mau meninggal dunia, dibukanya matanya, wadhahika, ketawa dia. Ketika mau meninggal dunia, dibukanya matanya, ketawa. Lalu apa kata dia? Limithli hadza falyamalil amilun. Seperti yang ku tengok ini, beramallah kalian. Seperti yang kulihat ini, beramallah kalian. Apakah kita akan mati seperti Abdullah bin Mubarak, membukakan mata lalu kemudian tersenyum karena melihat janji Allah? Wallahu a'lam. Kira-kira apa yang dilihatnya Pak Ustaz? Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika dia akan mati, malaikat akan turun. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau karena kau dapat yang dijanjikan Allah. Saat itulah tersenyum Imam Abdullah bin Mubarak karena dia istiqamah. Ada riwayat menyebut Makhul Asy-Syami al-ghalib alaihi al-huzn. Imam Makhul, dia orangnya penyedih, selalu bawaannya sedih. Fadakhalu alaihi fi maradi mautihi. Orangnya selalu murung, orangnya selalu sedih. Ketika dia mau meninggal dunia, masuklah sahabat-sahabatnya menjumpai dia. Faqila lahu fi dzalik, yadhhak. Pas mau meninggal dunia senyum. Heranlah mereka. Kenapa engkau senyum wahai Imam Makhul? Dulu waktu hidup murung, kenapa sekarang mau meninggal dunia enggak senyum? Walima la adhaku wa qad dana firaqu ma kuntu ahdharuhu. Kenapa aku tak boleh tersenyum? Aku tersenyum karena senang akan meninggalkan segala sesuatu yang selama ini aku takuti. Aku takut hawa nafsu semua aku tinggalkan. Aku takut perbuatan maksiat semua mau aku tinggalkan. Itulah maka aku senyum saking senangnya aku.
wa sur'atal qudumi ala ma kuntu arjuhu wa amiluhu. Aku senyum karena yang kutakuti akan kutinggalkan, dan yang selalu kuharap-harap akan kutemui. Senyum deh. Qala Ruwaim, Imam Ruwaim berkata, hadartu wafatu Abi Sa'id Al-Kharraz. Aku datang melihat Abu Sa'id Al-Kharraz akan meninggal dunia. Wa huwa yaqulu fi akhir nafsi. Sebelum dia meninggal dunia sempat dia membaca syair. Haninu qulubil arifina ila dzikri wa tizkaruhum waqtal munajati lis-sirri. Orang-orang yang arifin mengenal Allah itu hatinya rindu kepada zikir. Zikir mereka itu adalah pada saat munajat berdoa sir. Udirat ku'usun lil munaya alaihimu fa'afu anid dunya ka ighfa'i dzikri sukri. Cawan sudah dikelilingkan. Cawan dikelilingkan kepada mereka. Mau kau minum? Mau kau minum? Mau kau minum? Mau kau minum? Fa'afu anid dunya ka ighfa'i dzikri sukri. Tapi mereka sudah tertidur lelap dari dunia seperti tertidurnya orang yang mendapatkan suatu kenikmatan. Humumuhum jawalatun bimu'askari bihi ahlu wuddin Allahil kanjumiz zuhri. Segala keinginan-keinginan mereka, harapan-harapan mereka berkeliling. Orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbit muncul seperti bunga yang tumbuh. Fa'ajsamuhum fil ardi qatla bihubbihi wa arwahuhum fil hujabi nahwal ula tasri. Jasad tubuh mereka dalam tanah seperti orang yang mati. Tapi cinta mereka kepada Allah dan ruh mereka naik ke atas, terbang. Fama arasu illa biqurbi habibihim wa ma arraju an massi bu'sin wala dur. Fama arasu illa biqurbi habibihim wa ma arraju an massi bu'sin wala durri. Tidak turun ruh mereka tadi, tidak turun melainkan mendekat kepada yang mereka cintai, Allah, para rasul dan wali-wali. Wa ma arraju an bu'si an massi bu'sin wala durrin. Dan tidak naik, tidak turun. Ruh mereka bukan turun ke bawah yang hina, tapi justru mendekat kepada yang mereka cintai, Allah, dan naik ke atas tanpa menyentuh sesuatu yang menyakitkan dan memudaratkan. Apa makna di balik syairnya itu? Nikmat atau sakit? Nikmat. Nikmat. Ditanyakan kepada Imam Junaid, wahai Imam Junaid, waqila lil Junaid, inna Abu Sa'id Al-Kharraz kana kathirat tawajud indal maut. Apakah Abu Sa'id Al-Kharraz itu waktu mau meninggal dunia itu merasakan tawajud? Tawajud itu nikmat yang dirasakan orang ketika zikir, sampai dia mengeluarkan suatu ekspresi. Kalau kita minum itu nikmat. Mantap. Zikir itu begitu, ada orang ekspresi. Tawajud, wujudan rasa. Tawajud merasakan sampai keluar suatu ekspresi. Apakah Imam Sa'id Al-Kharraz merasakan wujudan ketika maut? Apa kata Imam Junaid? Lam yakun bi'ajibin an tatira ruhuhu ishtiyaqan. Tak heran kalau dia mati itu dia tawajud, berekspresi. Kenapa? Karena ruhnya terbang menuju yang dia rindui. Ruhnya terbang menuju yang dia rindukan, Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum wa qad qarabat wafatuhu. Ada di antara wali-wali Allah itu yang ketika sudah mau meninggal dunia, ya ghulam, usdud kataf
usdud aktafi wa'affir khaddi. Celupkan dari mulai pundakku, kepalaku, pipiniku ke tanah. Gali sikit, kau masukkan dulu pundakku, pipiku ini ke tanah. Ya gulam, anakku, budak, pembantu, tolong dulu kau buatkan dari bahu ke leher ke pipi ini, dekatkan ke tanah. Danar rahilu wala bara'ata li min dzambin. Karena sebentar lagi aku akan pergi dan tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku. Wala uzra a'tadiruhu, aku tak bisa lagi ngasih alasan. Tak ada lagi alasan. Wala quwwata antasiru biha, tak ada kekuatan yang bisa menolong aku. Antali, engkau padaku, engkau padaku. Macam-macam mereka mau meninggal. Summa saha sayhatan, kemudian dia menjerit wa mata, dan meninggal dunia. Fasami'u sautan, mereka mendengar suara. Istakanal abdu limaulahu faqabilahu. Mereka mendengar suara, ada suara malaikat. Apa kata malaikat? Istakanal abdu limaulahu faqabilahu. Ada seorang hamba yang hanya berharap kepada Allah, maka Allah menerima dia. Ujung-ujungnya, endingnya tetap bahagia. Tayyibin. Faqila, ditanyakan kepada Imam Zunnun al-Misri ketika dia mau mati, ma tashtahi, apa yang kau inginkan Tuan Guru? Apa kata dia? An a'rifahu qabla mauti bilahzah. Aku ingin mengenal Allah sebelum aku mati, sedetik pun jadilah. Dapatku ma'rifatullah, mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna sebelum mati ini, sedetik pun jadilah. Qila li ba'dihim wa huwa fin naza'. Ditanyakan kepada sebagian mereka, wali-wali Allah. Tuan Guru katakan Allah. Apa kata mereka? Allah, kata anak muridnya, berbisik ke telinga dia. Tuan Guru jangan lupa Allah. Apa kata dia? Ila mata taquluna qul Allah. Sampai kapan kau mengucapkan ini? Wa ana muhtariqun billah. Aku sedang larut, hancur, terbakar. Nampak kau, aku tidak menyebut Allah, tapi aku ini sebenarnya sudah, batinku menyebut Allah SWT. Wa ana muhtariqun billah. Aku sudah terbakar dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kayu dibakar, hancur, hilang kayu, berubah menjadi arang berubah menjadi abu, debu dihembus angin, hilang, fana. Aku tak ada lagi, yang ada cuma Allah. Wa qala ba'duhum, kuntu inda Mamshad ad-Dinawari. Aku di samping Imam Mamshad ad-Dinawari. Faqadima faqirun. Lalu kemudian ada orang fakir berkata, Assalamualaikum. Qala wa alaihi salam. Waalaikumsalam. Hal huna mawdi'un nazifun yumkin al-insan an yamuta fih? Ada enggak di sini tempat bersih, tempat mati? Lain pertanyaan kawan. Ada tak tempat bersih sini mau mati? Fa asyaru alaihi bimakan. Ya, itu ada tempat bersih. Kalau kau mau mati, baring situ. Wa kana thamma aina ma. Di situ ada mata air. Fajaddada al-faqir wudu. Dia pun tengoknya ada mata air, dia pun berwudu. Setelah wudu dia salat sunat, masya'a, banyak sekali, dah beberapa rakaat. Oh, madha ilal makanil ladzi asyaru ilaih. Kemudian dia pergi ke tempat yang kata orang bersih itu. Mad dari jilaihi, dijulurkannya kakinya, baring dia. Mati. Dah datang tanda-tanda mati. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami yaqul. Aku mendengar Syekh Abdurrahman As-Sulami berkata, Abu Abbas ad-Dinawari yatakallam yawman fi majlisi. Suatu ketika Imam Abu Abbas sedang ceramah, fasahat imra'atun. Tiba-tiba ada seorang perempuan menjerit. Tapi menjeritnya itu bukan kerasukan, tawajud. Dia sedang wujdan. Nama rasa itu wujdan. Orang yang sedang merasakan rasa itu namanya tawajud.
Faqala laha. Lalu kemudian Imam Abul Abbas mengatakan kepada perempuan itu, muti, matilah kau. Faqamatil mar'atu. Perempuan itu pun berdiri. Falamma balaghat babad dar, ketika dia sampai ke pintu tempat tausiah, iltafatat ilaih. Dia pun menoleh ke Imam Abul Abbas. Kata dia, qudimtu, aku sudah datang dia kepadaku. Sudah datang dia, malaikat maut sudah datang kepadaku. Wa waqa'at maitah, dia pun jatuh mati. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka meriwayatkan, kuntu inda Mamsyad ad-Dinawari inda wafati. Aku di samping Imam Mamsyad ad-Dinawari ketika dia mau meninggal dunia. Faqila lahu kaifa tajidul illah. Gimana sakit Tuan? Gimana rasanya Tuan Guru? Tanyalah dia, gimana dia merasakan aku, kata. Salul illata anni kaifa tajiduni. Jangan tanyakan aku bagaimana merasakan dia. Tanya dia bagaimana dia merasakan aku. Gagah Imam Mamsyad Dinawari ini. Sebelum mati pun masih sempat berjidal. Qila lahu, Tuan Guru, la ilaha illallah. Fahawwala wajhahu ilal jidar. Tengoknya wajah murid, la ilaha, dibalik ke dinding. Berpaling dia wajahnya ke dinding. Apa kata dia? Afnaitu kulli bikullika hadza jazaa'u man yuhibbuka. Aku sudah fana. Sudah hancur semuanya, luluh sudah. Itulah balasan yang diberikan Allah pada siapa yang mencintai Allah. Qila li Abi Muhammad Ad-Dubaili, dikatakan kepada Imam Abu Muhammad Ad-Dubaili, waqad hadaratul wafah, ketika dia mau meninggal dunia. Tuan Guru, la ilaha illallah. Apa dia jawab? Hadza syai'un qad arafnahu. Dah tahu kami dah. Dah tahu kami. Wa bihi nufni. Dengan la ilaha illallah itulah kami fana. Itu dah kerja kami setiap hari. Suma'an sya'ah, kemudian dia pun bersyair. Tasarbala thawbun niyati lima hawiyathu wa sadda walam yarda bi an aku abdahu. Niat itu sudah memakai kain terhadap segala keinginannya. Dia menolak dan dia tidak mau aku menjadi hambanya. Tasarbala thawbun niyat, tasarbala thawbu, tasarbala thawbun niyah tatitu lima hawi, tasarbala thawbun niyata lima hawaituhu wa sadda walam yarda bi an aku abdahu. Tasarbala artinya labisa. Sudah memakai, niat itu sudah memakai terhadap keinginanku. Wa sadda walam yarda, dia menolak, dia tidak mau bi an akuna abdahu, aku menjadi hambanya. Qila li Shibli, dikatakan kepada Imam Shibli ketika dia mau meninggal dunia, la ilaha illallah. Imam Shibli, ucapkan la ilaha illallah. Dijawab Imam Shibli dengan bersyair, sultanun hubbuhu ana la aqbalur rusha fasaluhu bihaqqihi lima biqatli taharrasha. Sultan, dia yang punya kuasa. Hubbuhu ana, cintanya adalah aku. La aqbalur rasha, aku tidak menerima selain itu. Fasaluhu bihaqqihi, tanyalah dia dengan kemuliaannya. Lima biqatli taharrasha, mengapa dia membunuh aku dalam keadaan kesulitan. Tak mungkin dia membunuh aku dalam kesulitan, karena aku adalah kekasihnya yang dia cintai. Dia sedang mau menjawab, seolah-olah dia ingin menjawab la ilaha illallah. Memang itulah sudah amalan kami. Aku mendengar, kata Imam Al-Qushairi, aku mendengar Muhammad bin Ahmad As-Sufi berkata,
dari Abdullah bin Ali At-Tamimi, dari Ahmad bin Atha, dari orang-orang fakir. Dia berkata, lama mata Yahya al-Istakhri, ketika Imam Yahya al-Istakhri meninggal, kami duduk di samping. Kita dianjurkan untuk melihat orang sakaratul maut biar supaya dia masuk ke pikiran kita, supaya kita ingat mati. Kalau ada orang meninggal dunia, ikut. Kalau kita di samping telinganya, kita membisikkan. Kalau ada orang lain, anaknya, keluarganya, kita nengok. Faqala lahu rajulun, ada seorang di antara kami berbisik, la asyhadu an la ilaha illallah. Fajalasa mustawiyan, duduk Imam Ali. Mendengar orang bisikkan la ilaha illallah, duduk Imam Ali. Summa akhadha biyadi wahidan minna, diambilnya tangan salah satu dari kami. Wa qala lahu, apa kata dia? Qul asyhadu an la ilaha illallah. Dia pula yang membimbing orang yang ada di situ. Qul asyhadu an la ilaha illallah. Summa akhadha biyadi akhar, diambilnya tangan yang lain. Qul asyhadu an la ilaha illallah. Hatta arada syahadata ala jami'il hadirin. Semua yang hadir di situ dipanggil, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la. Akhirnya mati, tinggal tu. Diriwayatkan dari Fatimah, saudari Abu Ali Ar-Ruzbari. Ini wali perempuan. Abu Ali Ar-Ruzbari, banyak riwayatnya di sini. Dia punya adik perempuan namanya Fatimah. Dia berkata, "Lamma qaraba ajalu akhi Abu Ruzbari." Ketika Abu Ruzbari mau meninggal dunia, kana ra'suhu fi hijri. Aku memangku kepalanya. Fataha ainaihi, matanya dibuka. Wa qala, apa kata dia? Hadhi abwabu sama qad futihat. Pintu-pintu langit sudah terbuka. Nampaknya pintu langit terbuka. Wa hadhil jinan qad zuyinat. Surga-surga sudah dihiasi. Wa hadha qailun yaqulu li, ada malaikat yang berkata kepadaku, ya Abu Ali, qad balaghnaka ar-rutbah al-quswa wa illam taruddaha. Wahai Abu Ali, sudah sampai berita kepada kami, level kedudukanmu amat sangat tinggi. Lalu kemudian bersyair dia, wa haqqlun la nazartu ila siwaka bi'aini mawaddatin hatta araka mu'azzibi bifuturi lahdin wa bil khaddil muwarradi min janaka. Tak ada yang kulihat kecuali engkau saja ya Allah. Dengan pandangan kasih sayang akhirnya aku bisa memandang engkau. Aku memandang engkau menyiksaku disebabkan lalai sesaat saja. Sampai akhirnya pipi memerah karena malu, karena dosa. Sempat mereka bersyair sebelum meninggal dunia. Orang yang bersyair itu pasti hatinya tenang. Orang stres tak bisa bersyair. Kalau lu stres caci maki, sumpah serapah, mau ngamuk. Orang syair itu adalah ketenangan hati yang memerintahkan, yang masih bisa berkompromi ke otak untuk mengeluarkan kata-kata. Kalau hati stres untuk syair, ngamuk-ngamuk. Cuma qala ya Fatimah, al-awwal zahir wa tsani fihi iskal. Ya Fatimah, wahai Fatimah, yang pertama itu zahir, jelas. Yang kedua itu fihi iskal, maksudnya syair. Kalau yang pertama itu jelas. La nazartu ila siwaka bi'aini mawaddatin hatta araka. Nah, itu jelas. Untuk yang kedua itu iskal, problem. Di mana letak problemnya? Aku lihat engkau menyiksaku karena disebabkan lalai walau sesaat, sampai akhirnya wajah pipi memerah disebabkan dosa. Di situ iskal. Boleh jadi dia menganggap dosa kecil pun menjadi besar, saking kan menganggap dirinya tak ada apa-apa. Aku mendengar sebagian fuqara berkata, lama qarubat wafatu Ahmad ibn Nasr. Ketika Imam Ahmad bin Nasr mau meninggal dunia, datang satu orang menyuruh dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fa nazara ilaihi. Imam Ahmad bin Nasr memandang orang yang menyuruh la ilaha itu, lalu kata dia,
la tatruk al-hurmah. La tatruk al-hurmah. Bahasa Persianya bi hurmati makn. Bahasa Arabnya la tatrukil hurmah. Maknanya jangan kau tinggalkan kehormatan, kemuliaan. Jangan kau tinggalkan ihtiram, kehormatan, kemuliaan. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, ra'aitu faqiran yajudu bi nafsihi ghariban. Aku melihat ada orang fakir sedang merasakan suatu rasa tapi aneh. Ekspresi rasa zikir. Wazubabu ala wajhi, ada lalat di wajahnya. Fajalastu, lalu aku duduk. Azubbu dzubab an wajhihi. Kulihat ada lalat di wajahnya, kuusir lalat itu dari wajah dia. Hush. Fafataha ainaihi, dibukanya matanya. Man hadza? Siapa ini? Ana mundu kada sanah fi talabi waqtin yasfuli falam yattafiq illa al-an. Bertahun-tahun aku sudah mencari waktu yang paling bening, paling terang. Sekarang inilah jita anta, tiba-tiba kau pula datang. Tuwaqi' nafsaka fihi, kau datang merusak. Mur, pergi sana. Afakallah. Jadi orang ini menengok lalat di muka, kasihan. Pergilah lalat. Rupanya dia saat itu sedang merasakan puncaknya sofa kesucian. Tak bisa dilihat dari zahir. Dia sedang tawajud, wujudan. Imam Abu Imran Al-Istakhri berkata, Ra'aitu Abu Turab fil badiyah. Aku melihat Abu Turab di kampung, qa'iman, maitan. Berdiri dalam keadaan meninggal. La yumsikuhu syai'un. Tak ada satu pun yang memegang dia. Macam-macam meninggal mereka. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata, aku mendengar Abu Nasr As-Sarraj berkata, karena sababu wafati Abil Husain An-Nuri, Imam Abu Husain An-Nuri meninggal ketika mendengar syair ini. La ziltu anzilu fi widadika manzila, tatahayyarul albabu inda nuzulihi. La ziltu anzilu fi widadika manzila. Aku masih tetap berada di suatu tempat cinta padamu. Orang-orang berakal bingung untuk mendapati tempat itu. Aku bisa berada di tempat itu, tempat cinta padamu. Sedangkan orang-orang yang berakal bingung untuk mendapatkan tempat itu. Mendengar itu, meninggal dia. Tawajud An-Nuri, Imam An-Nuri merasakan tawajud, wujudan, suatu rasa. Dia sedang merasakan itu. Wahama fi sahra, berada di tengah gurun pasir. Fawaqa'a fi ajummah qasmin. Dia sedang berada di kebun tebu. Qad quti'at. Kebun tebu itu kalau dipotong kan tajam-tajam. Motong tebu macam motong bambu. Quti'at wa baqiya usuluha. Tinggal akarnya yang tajam-tajam. Mislus suyub, seperti pisau. Fakana yamshi 'alaiha. Imam Nuri berjalan di atas kulit tebu yang tajam tadi. Wa yu'idu 'alaiha wa yu'idu hadzal bait ila al-ghadah. Fakana yamshi 'alaiha, berjalan dia di atas pangkal-pangkal tebu yang tajam tadi. Wa yu'idu 'alaiha wa yu'idu hadzal bait ila al-ghadah wa damu yasilu min rijlaihi. Darah mengalir karena kaki tadi luka. Thumma waqa'a mithla sakran. Kemudian dia pun jatuh seperti orang mabuk. Fatawarramat qadamahu. Kakinya bengkak. Wa mata, meninggal. Wa hukiya, diriwayatkan annahu qila lahu inda naza'.
Kemudian ketika dia meninggal itu ada orang yang membisik ke telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa jawab dia? Alaisa ilaihi ya'un. Bukankah ke situ aku akan kembali? Aku kan akan kembali ke situ. Kenapa kau ajari juga lagi aku? Qila, ada riwayat. Marida Ibrahim Al-Khawwas fil Masjid Jami'. Ibrahim Al-Khawwas sakit. Ibrahim Al-Khawwas sakit di Masjid Jami' Birrai, di kota Rai. Kanat bihi illatun bil ishal. Sakitnya sakit perut. Fakana idza qama majlisan yadkhulul ma. Setiap ada sebentar aja langsung sakit perut, masuk lagi. Ya tawaddu, berwudu. Fadakhala al-ma' marratan fakharajat ruhuhu. Fakharajat ruhuhu. Sakit perut, tegak, sakit perut lagi, masuk, berwudu, tegak, sakit perut, masuk, berwudu, sampai dia meninggal dunia. Tapi wudunya tak pernah tinggal. Meninggal dalam keadaan berwudu. Sakit pun tetap. Sami'tu Mansur Al-Maghribi yaqul, aku mendengar Imam Mansur Al-Maghribi berkata, dakhala alaihi Yusuf bin Hasan. Datanglah Imam Yusuf menjenguk dia waktu sakit. Ba'da ata alaihi ayyamun lima ya'du falam yata'ahadu falamma ra'ahu qala lil Khawwas. Imam Khawwas, kata Yusuf bin Hasan, Imam Khawwas mau sesuatu? Naam. Kau mau apa tuan guru? Qita'atu kabidin mashwi. Tolong kau ambilkan hati panggang. Aku mau makan hati panggang rasanya. Kata qala Ustaz Abdul Qasim. La'alla al-isharata fihi annahu arada ashtahi qalban yurqi li faqirin wa qablan tashtawi wa tahtarik li gharibin li'annahu kal mustajfi li Yusuf bin Husain haitsu lam yata'ahadu. Mungkin ini maksudnya adalah, kata Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, ini adalah kalimat sindiran. Yang dimaksudnya itu adalah hati panggang, ashtahi qalban yurqi lil faqir. Aku menginginkan hati yang peduli pada orang fakir. Hati yang terpanggang maksudnya terpanggang karena rindu. Seolah-olah hati itu terpanggang karena rindu. Li'annahu kal mustajfi li Yusuf bin Husain. Seolah-olah dia sedang marah dengan Yusuf bin Husain haitsu lam yata'ahhaduhu, karena tak menjenguknya. Wa qila kana sababu mauti Ibni Atha, sebab kematian Imam Ibnu Atha, annahu adkhala marratan 'ala al-wazir. Dia menjumpai Pak Menteri, fakallamahul wazir. Rupanya menteri ini ngomongnya kasar, bikalamin ghalis. Kasar cakap menteri itu. Meninggal dia. Nah, maka kalau tak tahan-tahan hati jumpa menteri, tak usah jumpa menteri. Jumpa menteri puskesmas saja lah. Faqala lahu Ibnu Atha berkata kepada menteri itu, ihda ya rajul, tenanglah Pak Menteri. Fa'amara. Menteri itu menyuruh pengawalnya. Faduriba bi khaffihi ala ra'sihi. Dipukul kepalanya, meninggal. Aku mendengar Muhammad bin Muhammad As-Sufi dari Abdullah bin Ali At-Tamimi, dari Abu Bakar Ad-Duqi. Kami berada bersama Imam Abu Bakar Az-Zuhaq. Dia berkata, Ilahi kam tubqini hahuna. Ya Allah, sampai kapan kau biarkan aku di sini ya Allah? Fama balagal ghadatul ula hatta mata. Belum sampai besok hari sudah mati. Diriwayatkan dari Abu Ali Ar-Ruzbari, dia berkata, Ra'aitu fil badiyati hadasan. Saya melihat suatu peristiwa di perkampungan Badui. Falamma ra'ani, ketika dia melihat saya berkata, Amma yakfihi an syaghafani bihubbihi hatta alani. Apa tak cukup dia tahu bahwa aku sangat mencintainya. Tsumma ra'aituhu yajudu bi ruhihi. Kemudian aku lihat dia tawajud, merasakan suatu rasa. Faqultu lahu, qul la ilaha illallah. Tuhan, ucapkan la ilaha illallah. Dijawabnya dengan syair. Ayyaman laisa li anhu wa in adzabani buddu
oh dia, ayaman laisa li anhu wa in azabani buddu, dia yang aku tak ada kuasa terhadap dia, kalau dia mesti juga mengazab aku. Wa ya man nala min qalbi manalan malahu haddu, dia kalau sudah memberikan sesuatu kepada hatiku maka tak ada batasnya, berserah habis kepada Allah Ta'ala. Dia kalau dia mau mengazab, dia yang aku tak ada kuasa apa-apa, laisa li anhu, aku tak ada kuasa apa-apa terhadap dia. Wa in adzabani buddu, kalau dia mau mengazab aku, terserah dia, suka hati dia. Wa ya man nala min qalbi manalan, dia yang menerima sesuatu dari hatiku, malahu haddu, yang tak ada batasnya. Kalau berbatas, belum lagi, mesti tak ada batas. Dikatakan kepada Imam Junaid, waktu Imam Junaid mau meninggal dunia, la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah Tuhan. Maka dia jawab, mana situhu fa'adhkuruhu, aku tak pernah lupa, gimana aku mau ingat dia, aku tak pernah lupa. Nanti kalau kau pergi ingat aku ya, gimana aku mau ingatmu, aku tak pernah melupakan. Bersyair dia, hadirun fil qalbi ya'muruhu lastu ansahu fa'adhkuruhu, dia selalu ada di hatiku sehingga hatiku terjaga, aku tak pernah lupa, bagaimana mungkin aku mengingatnya. Fahuwa maulaya wa mu'tamidi wa nasibi minhu awfaruhu, dialah penolongku dan tempat aku bersandar, maka bagianku pastilah sempurna darinya. Bagianku dari dia pastilah sempurna, karena dia tempatku bersandar dan tempatku minta tolong. Kata Imam Abdul Qasim Al-Qusairi, aku mendengar guruku Muhammad bin Ahmad bin Muhammad As-Sufi dari Abdullah bin Ali At-Tamimi dari Ja'far bin Nusair Bakran Ad-Dinawari, dia pembantu Imam Shibli. Maladzi ra'aita minhu, apa yang kau lihat dari Imam Shibli? Qala li Ali alayya dirham mazlamah, aku punya utang 1 dirham. Wa qad tasaddaqtu an sahibin bi uluf, wa qad tasaddaqtu an sahibihi bi uluf, fama ala qalbi shughlun a'zam minhu. Aku punya hutang 1 dirham karena perbuatan zalim. Walaupun aku pernah bersedekah beribu-ribu, tapi yang 1 dirham ini tetap selalu kuingat. Summa qala wadda'ni lis-salah, wudukkan aku. Ini sedang sakit nih, wudukkan aku. Fa'altu, lalu ku wudukkan dia. Fanasitu takhlil lihiyatihi, fanasitu takhlila lihiyatihi, aku lupa mencelah jenggot. Kalau orang jenggot panjang, cara wuduknya tangan basah dicelah gitu, takhlil namanya. Nah, supaya basah ke dalam. Kuwudukkan dia, lupa aku mencelah jenggotnya. Waqad amsaka alayya lisan faqabada ala yadi wa adkhalaha fi lihyatihi. Pegangnya tangan saya itu dimasukkannya ke jenggotnya. Semua mata, meninggal dunia. Apa artinya? Mereka waktu mau meninggal dunia di saat yang terberat itu, sunnah-sunnah, wajib-wajib tak pernah tinggal. Membayar hutang kepada manusia, melaksanakan sunnah Rasulullah, walaupun hanya mencelahkan air wudhu ke jenggot. Tak lupa. Babaka Ja'far, menangis Ja'far, membantu Imam Shibli tadi. Waqala ma taquluna fi rajulin lam yadfuthu hatta fi akhir umrihi adabun min adabis syariah. Apa pendapat kalian tentang orang yang tak luput, tak tinggal, walaupun di akhir usianya 1 adab dari adab-adab syariat, tak tinggal. Istiqamah. Aku mendengar, kata Imam Al-Qusairi, aku mendengar Abdullah bin Yusuf Al-Asbahani berkata dari Abu Hasan bin Abdullah At-Tarsusi, dari Alush Ad-Dinawari, dari Muzayyan Al-Kabir, aku berada di Makkah, semoga Allah menjaga Makkah. Fa waqa'a bi inzi'aj, aku risau. Fa kharajtu uridul Madinah, aku risau lalu aku mau pergi kota Madinah. Falamma wasaltu ila bi'ri Maimunah, ketika aku sampai di sumur Maimunah, idza ana bi syabin matruh, kulihat ada anak muda. Ada anak muda terbaring. Fa'adiltu ilaihi wa huwa yanza'.
Lalu ku dekati dia, ku lihat dia mau sakaratul maut. Ku bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Fafataha ainahi, dibukanya matanya. Wa ansha'a, dan dia bersair. Ana in muttu fal hawa hashu qalbi wa bida'il hawa tamutul kiram. Aku, jika aku mati, maka keinginan sudah memenuhi hatiku. Bukanya matanya, aku kalau mau mati memang keinginan sudah memenuhi hatiku. Dan awal dari keinginan itu, maka mulia, matilah orang-orang yang mulia. Fasyahiqa syahqatan. Lalu kemudian terdengar ada suara di tenggorokannya. Gara-gara semua mata, meninggal dunia. Faghasaltu, kumandikan dia, wa kafantu, kukapankan dia, wa sallaitu alaih, kusolatkan dia. Falamma faragtu min dafnihi, selesai kukuburkan dia, sakana makana bi min iradatis safar. Lalu tiba-tiba aku hilang aja keinginan mau pergi ke Madinah. Faraja'tu ila Makkah, balik lagi aku ke Makkah. Apa maknanya? Allah memunculkan rasa ingin pergi ke Madinah ke dalam hati Imam Muzayyan Al-Kabir. Hanya ingin melihat hamba Allah, wali Allah ini. Hanya ingin melihat itu aja. Bimbing sakaratul maut, nengok kejadian luar biasa, mandikan, kapankan, kuburkan. Habis itu tak jadi ke Madinah. Raja'tu ila Makkah, balik lagi aku ke Makkah. Qila li ba'dihim atuhibbul maut, dikatakan kepada mereka, orang-orang yang bersih hatinya ini, yang dipilih Allah, atuhibbul maut, kau mau mati? Qala al-qudumu ala man yurja khairuhu khairum minal baqa' ma'a man la yu'manu syarruhu. Kau mau mati? Ini jawabnya kalau kita ditanya orang, kau mau mati? Menghadap kepada dia yang kebaikannya selalu diinginkan lebih baik daripada tetap bersama dengan orang yang kejahatannya kita belum tentu aman. Kau mau mati? Menghadap kepada dia yang kebaikannya selalu diinginkan lebih kuinginkan daripada bersama dia yang kejahatannya aku belum tentu aman dari kejahatan. Siapa yang kau maksud? Kau lah, siapa pula lagi? Fahuki anil Junaid, diriwayatkan dari Imam Junaid, dia berkata, kuntu inda ustazi Ibnul Karnabi. Aku sedang bersama dengan ustadku Ibnul Karnabi. Wa huwa yajulu bi nafsihi. Dia sedang tawajud. Fa nazartu ila sama'. Aku memandang ke langit. Mendoakan dia, ya Allah, tolonglah guruku ni ya Allah. Faqala ba'd. Ba'udah, masih jauh kata dia. Tsumma nazartu ila al-ard. Faqala ba'udah annahu aqrab ilaik min an tanzur ila sama au ila al-ard bal huwa wara al-makan. Kau pandang ke langit waktu berdoa, kau pandang ke tanah waktu berdoa. Aqrabu ilaika min an tanzur ila sama au ila al-ard. Allah itu lebih dekat padamu daripada kau pandang ke atas atau kau pandang ke bawah. Bal huwa wara al-makan. Dia berada di balik tempat. Dekat, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata dari Abu Nasr At-Tusi, dari sebagian sahabat kami, Abu Yazid inda mautihi, Abu Yazid Al-Bistami ketika dia mau meninggal dunia, ma zakartuka illa an ghaflatin wala qabattani illa ala qabrati. Aku tidak pernah mengingatmu karena aku tak pernah lupa, maka engkau cabut nyawaku di dekat kubur. Ungkapan syair, ma zakartuka illa an ghaflatin wala qabattani illa ala qabrati. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata dari Abu Nasr As-Sarraj, dari Al-Wajihi, dari Abu Ali Ar-Razbari. Kata Imam Abu Ali, aku masuk ke Mesir, fara'aitun nas mujtanimin. Kulihat di Mesir orang banyak ngumpul. Lalu aku katakan, kunna fi janazatin fata. Kami sedang mengiring jenazah anak muda. Kaburat himmatu abdin tama'at fi antaraka. Sangat besar keinginan anak muda ini. Sangat ingin dia melihat engkau ya Allah. Kunna fi janazati fatan. Kami mengiring jenazah anak muda.
Anak muda ini mendengar orang berkata, mendengar suara, apa bunyinya? Kaburat himmatu abdin tami'at fi antaraka. Besar betul keinginan anak muda, ingin melihat engkau ya Allah. Fasyahiqa syahqatan. Lalu kemudian terdengar suara garah-garah di tenggorokannya, apa mata? Meninggal. Diriwayatkan, dakhala jama'atun, ada beberapa orang jamaah menemui Imam Memshad ad-Dinawari ketika dia sakit, fi maradi mautihi, ketika dia sakit mau meninggal dunia. Faqalu, mereka bertanya, ma fa'allahu bika wa ma sana'? Apa yang dilakukan Allah kepada engkau wahai Tuan Guru? Dia menjawab, mundu salasina sanah tu'radu alayyal jannah. 30 tahun sudah surga itu ditawarkan kepadaku, bima fiha, dengan segala isinya, fama artuha tarfi, tapi aku tidak mau. Wa qalu lahu indan naza', waktu dia mau meninggal dunia, kaifa tajidu qalbak, bagaimana suasana hatimu? Mundu salasin sanah faqadtu qalbi, sudah 30 tahun aku kehilangan hatiku. Lalu hatinya kemana? Sudah diserahkannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mendengar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad As-Sufi dari Abdullah bin Tamimi dari Al-Wajihi, sebab meninggalnya Ibnu Bannan dia merasakan sesuatu dalam hatinya. Lalu dia pun merasa susah, terlihat tanda susah di wajahnya. Maka kemudian falahiquhu fi wasati mutahati Bani Israel fi Ramal, maka banyaklah jamaah menemui dia di tempat tersesatnya Bani Israel, gurun pasir lembah Tih. Fafataha ainaihi, dibukanya matanya, wa qala, dia berkata, irta, makan minum, irta, gembalakanlah kambing-kambing kamu, irta, makan minumlah kamu. Fahadha marta'ul ahbab, disinilah tempat makan minumnya orang-orang terkasih dan tercinta. Bukanya matanya, makan minumlah, disinilah tempatnya, tempat orang-orang terkasih dan tercinta. Mungkin yang dilihatnya waktu itu sudah tidak gurun pasir lagi, tapi para malaikat yang membawa makan makanan. Wa kharajat ruhuhu, dia pun meninggal dunia. Abu Yaqub An-Naharjuri berkata, kuntu di Makkah, aku di kota Makkah, faja'ani faqirun ma'ahu dinar, ada seorang fakir membawa duit 1 dinar. Faqala idza kana ghadan fa ana amut, kalau besok aku mati, fa aslih li bi nisfi hadza qabran, pakai setengah dinar ini untuk kuburanku, wa nisfu tsani li jihazi, setengah dinar ini untuk ngurus jenazahku, beli kain kafan, mandikan aku, beli air, ini pakai. Qultu fi nafsi, Fakultu fi nafsi dukhila syab, error ini anak ini. Apa pula tiba-tiba ngasih 1 dinar setengah untuk ngurus jenazah, setengah untuk kubur? Fa innahu qad asabathu faqah al-Hijaz. Padahal fa innahu qad asabat falamma kana al-ghad, karena dia waktu itu memang dalam keadaan susah di Hijaz Makkah Madinah. Falamma kana al-ghad, keesokan harinya, jaa dakhala tawaf, datang anak muda itu, masuk tawaf, wamtadda 'alal ard. Setelah itu dia pun duduk, faqultu huwa dha yatamawat. Ini yang anak muda kemarin itu. Ini nampaknya pura-pura mati dia ni. Fadhahabtu ilaih, aku dekati dia. Faharaktu, ku goyang-goyang badannya. Fa idza huwa mayyit, betul rupanya dia mati. Fadafantuhu kama amar, ku kuburkan dia persis seperti wasiat yang kemarin. Ini duit 1 dinar, setengah untuk beli alat kain kapan mandikan, setengah untuk menguburkan aku. Qila, ada riwayat, lamma taghayyarat al-hal ala Abi Utsman al-Hiri, ketika sudah berubah keadaan Abu Utsman al-Hiri, mazzaqa ibnuhu Abu Bakar qamisan, maka bajunya dirobek. Fafataha Abu Utsman ainaihi, Abu Utsman membuka matanya. Ya bani, ya bunai, hai anakku, inna khilafa sunnati fil zahir min riya'in fil batin,
Kalau ada orang perbuatannya bertentangan dengan sunnah pada zahirnya, maka sesungguhnya dalam batinnya riya. Kalau ada orang perbuatannya bertentangan dengan sunnah, berarti batinnya itu adalah riya. Qila, ada satu riwayat. Dakhala Ibnu Atha' ala al-Junaid. Imam Ibnu Atha' menjumpai Imam Junaid, wa huwa yajudu bi nafsihi. Waktu itu Imam Junaid sedang tawajud. Fa sallama, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Fa abta'a fil jawab. Dia lambat menjawab. Tak berapa lama thumma radda. Lalu dia, "Waalaikumsalam." Wa qala i'dzarni. Maafkan saya. Maafkan saya lambat saya jawab. Kuntu fi wirdi, aku sibuk dengan zikir-zikirku. Semua mata, setelah itu meninggal dunia. Lebih sibuk memikirkan zikir amalan demi untuk persiapan mati daripada sibuk dengan manusia. Diriwayatkan Haka Abu Ali Ar-Ruzbari, Imam Abu Ali Ar-Ruzbari bercerita, qadima alaina faqirun, datang seorang fakir, famata, meninggal dunia. Fadafantu, kukuburkan dia. Fakashaftu an wajhihi, lalu ku buka wajahnya. Kita kalau menguburkan orang meninggal dunia, itu wajahnya itu kayak dibuka. Buka wajahnya, miringkan ke arah kiblat, sentuhkan hidungnya ke tanah. Tempelkan ke tanah. Hadapkan ke arah kiblat. Jadi posisi jenazah itu miring. Letakkan tanah bulat-bulat di tengkuk di belakang. Miringkan. Li'adha'u fit turab. Liyarhamillahu azza wa jalla ghurbatahu, supaya Allah merahmati dia. Pas mau ku letakkan ke situ, fa fataha ainaihi, terbuka matanya. Wa qala ya Abu Ali, wahai Imam Abu Ali. Ini yang cerita ini Imam Abu Ali Ruzbari, wali Allah. Wahai Imam Abu Ali, atudalliluni baina yaday man dallalani? Kau mau memuliakan aku di depan dia yang lebih memuliakan aku? Kau mau memuliakan aku di depan dia yang lebih memuliakan aku? Fakultu, kata Imam Abu Ali, ya Sayyidi, hayatun ba'da maut. Kok kau hidup lagi? Kau kan sudah mati. Faqala li, bala, ana hayy, aku hidup. Wa kullu muhibbin lillahi azza wa jalla, semua yang cinta kepada Allah maka dia hidup. Hatta li ansurannaka ghadan bijahi ya Ruzbari, aku tetap hidup sampai nanti aku bisa menolong engkau dengan syafaatku wahai Ruzbari. Oh, enggak betul nih Pak Ustaz, mana dalilnya? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau mengatakan orang yang mati fi sabilillah itu mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Itu maka ketika dibuka jenazah orang banyak kubur digali, tak hancur badannya karena hidup. Wa yuhka an Ibni Sahal al-Asfahani annahu qala, diriwayatkan dari Ibnu Sahal al-Asfahani, dia berkata, atarawna anni amutu kama yamutun nas? Apakah kamu sangka aku mati seperti mati orang-orang biasa itu? Marida, sakit, wa'yada, dijenguk. Apakah begitu? Mati, sakit, dijenguk. Wa inna ma ud'a, aku dipanggil. Kalau aku dipanggil ya Ali fa ujib. Mati yang luar biasa. Apakah Nabi? Oh, ini wali-wali Allah, di atas itu awal ujungnya wali, baru awalnya Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Nabi segala Nabi. Itu maka Abdullah bin Umar mengucapkan salam depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau tak menjawab, ngapain mengucapkan salam? Ngapain mengucapkan salam pada batu nisan? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau tak mengucapkan, kalau tak membalas dia, ngapain kita mengucapkan salam? Tak ada disuruh mengucapkan salam ke dinding. Assalamualaikum ya dinding. Mana ada? Fakana yamshi qauman. Fakana yamshi yauman. Satu hari dia berjalan, faqala, dipanggil dia. Ya fulan ya Ali. Labbaik. Ya, aku sambut. Wah, mata meninggal. Aku tak sama macam orang lain, kata dia. Aku ni kalau dipanggil nanti ku jawab. Pas dijawab tu matilah aku. Pas suatu hari dia berjalan,
Tiba-tiba kata dia, labbaik, ya mati. Berarti dia sedang dipanggil. Kata Imam Al-Qusairi, aku mendengar Muhammad bin Abdullah As-Sufi berkata dari Abu Abdullah bin Khafif, dari Abul Hasan Al-Muzayyan, ketika Abu Ya'qub An-Naharjuri sakit, mau meninggal dunia, lalu kukatakan kepada Imam Naharjuri, la ilaha illallah, fatabassama, senyum dia. Wa qala iyaya tamanna. Kau berharap aku mengucapkan itu? La ilaha illallah. Apa? Kau mengharap aku mengucapkan itu? Wa'izzati man la yadhuqul mauta ma baini wa bainahu illa hijabul izzah. Tidak ada lagi jarak antara aku dengan kematian itu kecuali hijab dinding kemuliaan. Wantafa'a min sa'atihi. Berhenti. Fakana al-Muzayyan ya'khudhu bilihyatihi. Imam Muzayyan menarik jenggotnya. Faqulu hijamu misli yulaqan awliya'illah asyhadah. Aku malu orang seperti aku mentalkinkan syahadah ke wali Allah. Aku malu orang seperti aku, kata Imam Muzayyan. Aku malu orang seperti aku mentalkinkan wali Allah bersyahadah. Karena ya beki idza dzakara hadhihi hikayah. Kalau dia ingat cerita ini, menangis dia. Malu kali aku waktu mentalkinkan wali Allah. La ilaha illallah. Tersenyum dia. Qala Abu Husain Al-Maliki, kuntu usahib khairan nasaj sinin kasirah. Aku lama, kata Imam Abu Husain, aku lama bersahabat dengan melayani Imam Khair An-Nasaj. Faqala li qabla mautihi bi 8 ayyam. 8 hari sebelum dia meninggal dia berkata, ana amutu yaumal khamis, aku mati nanti hari Kamis. Waqtal maghrib, pas salat maghrib. Wa dufan yaumal jum'ah, dikuburkan hari Jumat. Qabla shalah, sebelum salat Jumat. Wasatan sahada, dan kau akan lupa ini. Falatan sah, jangan kau lupa. Aku nanti mati hari Kamis, waktu maghrib malam Jumat, dikuburkan hari Jumat sebelum sholat Jumat. Jangan kau lupa. Kaulah Abul Hasan, fa'ansaituhu, aku lupa. Seminggu hari Jumat ini, Jumat depan. Ila yaumil Jum'ah falaqiyani man akhbarani bimautihi. Datanglah orang ngasih tahu Khair Nasaj meninggal. Fakharajtu, aku pun keluar mau menghadiri jenazahnya. Fawajadtun nas raji'in yaqul, tiba-tiba orang berkata, yudfanu ba'da shalah, nanti kita kebumikan dia selesai sholat Jumat. Falam ansarib wa hadartu, aku pun segera bergegas. Fawajadtul janazah qad ukhrijat qabla shalah, jenazah dikeluarkan sebelum sholat seperti yang dia katakan. Fasa'altu man hadara wafatihi, aku bertanya kepada orang yang hadir wafatnya. Faqala innahu ghusya alaih summa afaqa summa altafata ila nahiyatil bait wa qala. Orang yang menghadiri waktu kematiannya itu bercerita, innahu ghusya, dia seperti pingsan, summa afaqa, bangun lagi, summa altafata ila nahiyatil bait, dia menoleh ke arah rumah dan berkata, qif afaqallah, berhenti. Fa innama anta 'abdun ma'murun wa ana 'abdun ma'murun. Kau hamba Allah yang diperintah, aku pun hamba Allah yang diperintah. Alladzi amartu bihi la yafutuka. Yang sudah kuperintahkan kepada engkau, jangan sampai kau lupa. Walladzi amarta bi yafutuni. Yang kau perintahkan, walladzi umirtu bihi yafutuni. Perintah engkau kepadaku, aku lupa. Pada abima'in, dia minta air, fajaddada wudu'ahu, diperbaharuinya wudu'nya, wa shalla, dia salat, summa tumaddid wa ghamada 'ainaihi, dia pejamkan mata, faru'a fil manam ba'da mautihi, mimpilah Imam Abu Husain yang meninggal, Khairun Nasaj, yang bercerita ini Imam Abu Husain. Abu Husain bercerita setelah dia meninggal, kulihat dalam mimpinya. Faqila lahu kaifa haluk, apa kabarmu Tuan Guru Khairun Nasaj? Qala la tasal, jangan kau tanya. Lakinni takhallastu min dunyal wadarah, aku sudah selesai dari dunia dengan segala kekurangan, kehinaan, kerendahannya.
Zakara Abul Husain Al-Himsi. Imam Abul Husain Al-Himsi berkata, beliau penulis kitab Bahjatul Asrar. Lamma mata Sahal bin Abdullah, ketika Imam Sahal bin Abdullah meninggal dunia, inkabban nas ala janazati. Ramailah orang mengerumuni jenazah. Wa kana fil balad Yahudi naifun ala sab'in. Di negeri itu ada 70 sekian orang Yahudi. Fasami ad-dajjah, maka ribut, terjadi hiruk pikuk. Fakharaja liyanzura makana. Falamma nazara ila al-janazah saha. Ketika ada yang melihat jenazah itu, mereka berteriak, "Atarawna ma arah? Apakah kalian melihat apa yang kulihat?" Kata masyarakat, "Lah, kami tak melihat. Apa yang kau lihat? Madza tara?" "Ara aqwaman yanziluna minas sama." Kami melihat banyak makhluk turun dari langit. Yatamassahuna bil janazah, menyentuh jenazah ini, menyentuh jenazah ini. Kemudian bersyahadat orang yang melihat tadi, wa aslama, yang melihat tadi Yahudi, dibukakan Allah, difutuhkan Allah. Untuk menunjuk, Allah ingin menunjukkan bahwa ini waliku, kutunjukkan pada tak Islam supaya kamu tahu. Tasyahada, bersyahadat dia, wa aslama wa hasuna Islam. Kalian melihat? Tidak, kulihat makhluk turun dari langit, malaikat mengusap jenazah ini. Saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Syekh Abdurrahman As-Sulami berkata dari Mansur bin Abdullah dari Abu Ja'far bin Qais di Mesir. Aku mendengar Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, aku di Makkah. Suatu ketika aku berada di pintu Bab Bani Syaibah. Ada pintu di Masjidil Haram itu namanya Bab Bani Syaibah. Faraitu syabban husnal wajhi maitan. Kulihat ini adalah anak muda ganteng meninggal. Fanazartu wajhihi, kulihat wajahnya, fatabassama fi wajhi, senyum dia. Wa qala li, dia berkata, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ama alimta anal ahya'a ahya'un wa in matu? Tahukah engkau bahwa orang hidup itu akan tetap hidup walaupun dia mati? Abu Sa'id, tahukah kau bahwa orang yang hidup itu dia akan tetap hidup walaupun mati? Wa innama yang quluna min darin ila dar. Mereka hanya cuman pindah. Hidup mereka. Mereka cuman hanya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Aku mendengar guruku berkata dari Abu Bakar Ar-Razi, dari Al-Jariri. Balaghani annahu qila li Dhunnun Al-Misri 'inda an-naza'. Imam Dhunnun Al-Misri ketika dia meninggal dunia berkata, "Ausina." Ketika Imam Dhunnun Al-Misri meninggal, orang-orang yang berada di situ minta pesan. "Ausina, Tuan Guru, kasih kami pesan apa?" "La tushghiluni fa inni muta'ajjibun min mahasini lutfihi." Jangan kalian sibukkan aku. Aku sedang menikmati keindahan kelembutan Allah. Jangan sibukkan orang yang sedang sakaratul maut, karena mereka sedang menikmati keindahan yang sedang ditunjukkan Allah melalui para malaikat yang tak kita lihat, entah apa yang dia lihat waktu itu. Jangankan kau mau menengok apa yang ditengok orang sakaratul maut, mau menengok apa yang ditengok orang mimpi aja kita tak tahu. Tengok orang mimpi, senyum dia. Apalagi orang sakaratul maut, wali-wali Allah. Ikuti aja sunnah, bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Wasami'tuhu yaqul, kisah terakhir. Aku mendengar guruku berkata dari Abdullah bin Muhammad Ar-Razi, dari Abu Uthman Al-Hiri. Abu Hafs yaqul, su'ila Abu Hafs fi hali wafatihi. Tuan Guru, apa pesanmu untuk kami? Pesan terakhirnya apa? Lastu aqwa 'alal qaul. Aku tak kuat mau bicara. Summa ra'a min nafsihi quwwah. Faqultu lahu. Kami lihat dia udah mulai agak kuat. Lalu ku katakan, "Qul, ceritakan Tuan Guru, hatta uhki angka." Ceritakan, nanti ku ceritakan. Ceritakan kepadaku lembut suaramu, nanti habis itu ku ceritakan sama orang nih, apa nasihat terakhirmu menjelang dunia ini? Mau'izati, nasihatku, kata Imam, nasihatku, al-inkisaru bi kullil qalbi ala taqsir. Al-inkisar, patuhlah taat, tunduk dan patuh taat, bikullil qalbi, dengan segenap alat taksir,
patuh, taat, sami'na wa ata'na bikullil qalbi, dengan tulus ikhlas penuh hati, alat taksir, bahwa engkau kurang sholat, kurang puasa, kurang zikir, kurang. Imam Abul Qasim selalu menutup kisah itu dengan kisah yang membuat kita menjadi beramal. Apa sebetulnya yang diinginkan Imam Abul Qasim Al-Qushairi dengan ini? Kalau kita mau mati husnul khatimah seperti mereka-mereka wali-wali Allah ini, maka tunduk patuhlah kepada syariat Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh hati dan merasa diri bahwa selalu kurang sholat, kurang zikir, kurang hatam, kurang tajwid, kurang khusyuk, kurang takut, kurang. Dengan merasa kurang itulah Allah akan mengangkat kita. Jangan merasa cukup ibadahku, cukup sholatku, cukup. Jangan. Besok kita akan bahas tentang masalah ma'rifah, mengenal Allah. Besok judulnya Ma'rifatullah. 1, 2, 3, 4, 5. Ma'rifatullah. Ma'rifah, mengenal Allah. Kalau sudah kenal, datang cinta, mahabbah. 49. Kalau sudah cinta, datang rindu. Karena tak mungkin kita rindu kalau tak cinta. Datang rindu. Orang yang rindu biasanya mendendangkan sesuatu. Nah, itu as-sama. Baru kemudian terakhir barulah tentang karomah. Puncak paling tinggi Nabi, kita tak mungkin mencapai Nabi. Kalau begitu di bawah Nabi, apa itu wali? Apa yang dimiliki wali? Karomah. Maqam terakhir karomah. Besok ma'rifah. Kalau sudah kenal, cinta, mahabbah. Kalau sudah cinta, rindu, syauq. Pakai qaf, syauq, rindu. Kalau pakai kaf, duri. Banyak juga rindu yang menjadi duri. Habis itu orang akan mendendangkan sesuatu, sama. Habis itu puncak terakhir karomah. Kita kalau duduk sama orang jatuh cinta, kita pun ikut jatuh cinta. Kalau nampak orang sakit, kita ikut sakit. Kalau nampak orang senang, kita ikut senang. Jangan tunjukkan susah kita pada orang senang, ikut dia jadi susah. Itu kan dah kita kaji sebelumnya. Baik, kita jawab pertanyaan Mas Juna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah orang beriman, para wali, tahu bahwa dia akan segera meninggal dunia? Dan adakah tanda-tanda yang dirasa bila akan mati meninggal dunia? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu siapa yang akan terjadi besok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu bahwa dia akan mati di mana. Itu hukum secara umum. Tapi ada pengecualian. Ini bukan no exception, ada pengecualian. Ada orang-orang yang dikhususkan Allah. Yu'til hikmata man yasha. Diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan pengetahuan, maka dia sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ini begini. Tapi ada orang-orang yang dikhususkan Allah, diberikannya suatu pengetahuan. Dan kita tidak minta menjadi itu. Kita tak minta kepada Allah, ya Allah kasih tahulah aku kapan aku mati. Tidak. Boleh jadi Allah tak kasih tahu kita karena makam kita tak sampai situ. Begitu dikasih tahunya, belum mati, udah mati duluan. Jadi yang kita minta itu adalah minta aja seperti doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku sampai besok pagi hari Kamis masih hidup, hidupkan aku supaya aku bisa beramal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, jadikanlah kematianku ini membuat aku berhenti dari buat dosa. Ada tak Pak Ustaz tanda-tanda mati, dirasa mati? Nanti 40 hari sebelum mati tandanya begini, 7 hari sebelum mati tandanya ini,
3 hari sebelum mati tandanya ini. Kalau ada orang bercerita begitu, bukan dari Quran, bukan dari hadis Nabi, dari orang dapat ilham, diceritakannya. Ceritakannya. Itu yang diriwayatkan orang dari mulut ke mulut, begini kata. Nah, itu. Tapi bagi saya pribadi, saya tak perlu tahu kapan saya mati. Yang penting kita siap-siap apa bekal untuk mati. 2. Ustadz, bagaimana pendapat bila ada orang yang punya amalan wirid katanya terkait jin korin? Ketika mau meninggal, si fulan disuruh lepaskan agar ketika sakratul maut tidak terbebani. Yang punya MOU dengan jin, jangan nunggu mau sakratul maut. Malam ini juga putuskan. Yang punya jin korin, semua yang ikut pengajian malam ini yang punya jin korin, putuskan MOU. Jangan sampai Idul Fitri. Gimana cara memutuskannya Pak Ustadz? Ah, ini bukunya. Ruqyah. Ini Ruqyah. Kontak Ustadz Musdar Bustamam Tambusai. Biar putus MOU kalian. Yang lagi berkawan sama jin, nanti pas mau sakratul maut datang dia. La ilaha illallah, kata Ustadz di sebelah kanan. Datang saya jin di sebelah kiri. Alah, percaya kali kau sama dia, kata. Jangan. Jin ini baik Pak Ustadz. Jin ini baik. Ini jin Islam ini. Sedang kawan aja payah kita percaya sekarang. Lagi jin. Saya tak percaya sama jin. Andai saya sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba datang dia, hai Abdul Somad, aku adalah jin, kawan datuk-datuk kau dulu. Aku tak percaya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul alim. Ludah sebelah kiri. Dengan tiup sedikit, tafalayat fulu, meniup sedikit dengan ada air liur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati. Tak juga pergi. Hui. Orang aja payah kita percaya sekarang. Apalagi jin. Berkawan pula sama jin. Saya sampai sekarang tak masuk akal saya bisa orang percaya sama jin. Sama orang aja payah kita percaya. Bisa pula berkawan sama jin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Reni, Ustaz, apa beda ruh dengan nafs? Yang keluar dari badan kita meninggal dunia itu ruh atau jiwa? Ada namanya ruh. Lalu kemudian ruh ini berjumpa dengan jasad. Darah, daging, tulang, bulu, kuku, sumsum. Sumsum bukan bubur. Datanglah ruh. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari sperma. 40 hari darah. 40 hari daging. Summa yursalul malaku. Datanglah malaikat. Datanglah malaikat membawa ruh ke dalam jasad. Ketika ruh berjumpa dengan jasad, maka berubah dia menjadi nafs. Setelah dia menjadi nafs, dia punya keinginan. Sebelum ini tak ada. Keinginannya itu disebut dengan hawa. Hawan nafs. Apa keinginan-keinginan dia? Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Maka ada yang diturutkannya saja. Itulah dia disebut dengan nafsul ammaratu bisu.
Dipeturutkannya saja. Ada pula yang dia kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Itulah dia namanya nafsul lawwamah. Tapi ada yang si nafs tadi bisa dia melawan itu semua. Nah, itulah riyadhah tadi. Itulah yang kita kaji selama ini, riyadhah. Lawan keinginan, lawan ingin makan, lawan ingin minum, lawan ingin ribah, lawan ingin makan haram, melawan yang haram namanya takwa. Melawan yang syubhat namanya wara'. Melawan yang halal demi untuk menjaga nafs namanya zuhud. Maka dia menjadi mutmainnah. Bukan dia tiga, dia satu, tapi sifatnya tiga. Lalu kemudian ketika dia keluar dari jasad, yang dipanggil Allah itu ruh atau nafs? Nafs. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau masuk surga ruh, saya tak mau. Ngapain masuk surga ruh? Mimpi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Abdun itu adalah ruh dan jasad. Makanya yang Isra Mi'raj itu ruh dan jasad. Subhanalladzi asra abdihi. Ruh dan jasad. Bukan subhanalladzi asra bi ruhihi. Tidak. Ruh itu sebelum masuk ke jasad. Setelah masuk dia ke dalam jasad, maka dia sudah menjadi nafs. Bukan nafs bahasa Indonesia. Yang nafsu bahasa Indonesia itu hawa. Disebut dengan hawa. Hawa, nafsu. Tapi Hawa istri Adam, Pak Ustaz. Hawa istri Adam itu Hawa. Ini payahnya tak paham bahasa Arab. Ini bagai Hawa nafsu. Yang istri Adam itu Hawa. Marilah tahan hawa nafsu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Di mana tempatnya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempatnya di surga. Tempat siapa? Tempat si nafs. Nafs itu apa? Gabungan dari ruh dan jasad. Masa masuk surga cuman ruh? Mana dalil bahwa masuk surga itu ruh dan jasad? Yang masuk surga itu ruh dan jasad. Kenapa begitu? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannat, pokok kayu, 2 batang. Cabang-cabangnya ketemu sehingga cahaya matahari tak tembus ke bawah, sehingga yang berada di bawah itu tidak terkena cahaya matahari. Yang tak terkena cahaya matahari karena ditutupi daun di bawah itu ruh atau ruh dan jasad? Ruh dan jasad. Kalau ruh mana ada pengaruh dengan cahaya? Karena ruh itu cahaya. Ruh dan jasad. Tapi jasad Ustadz dimakan cacing tanah, habis nih semua makan cacing tanah? Belum tentu. Ada yang dimakan cacing tanah, ada yang tidak. Oke lah, saya termasuk yang dimakan cacing tanah. Tapi ada yang utuh kembali lagi. Ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'dama baliya wa ramma? Apakah mungkin tulang belulang yang hancur berkeping sudah putih ini bisa hidup lagi ya Muhammad? Kata Asi bin Wa'il. Datang malaikat Jibril. Qul, katakan ya Muhammad SAW kepada Asi bin Wa'il, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Tulang belulang ini akan hidup lagi kama ansha'aha awwala marrah, seperti dia menghidupkannya pertama kali. Apa yang dimaksudnya situ? Bukan ruh dan jasad. Begitu penjelasannya. Kita tak pakai bahasa Indonesia. Jiwa nih bahasa Indonesia. Bahasa Sanskerta, jiwatman. Jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
Untuk Indonesia Raya, jiwa yang ada di dalam. Jiwa. Ini sangkarnya ini, sangkar. Itu bukan bahasa. Nanti bercampur kacau bahasa. Sekarang kita bahas tentang bahasa Arab. Jadi yang keluar dari badan ketika meninggal tuh Pak Ustadz, nah itulah dia. Tak usah aku jelaskan lagi, ulang aja video itu. 4. Nurul Hidayah. Ustadz, apa hukumnya makan uang hasil mengerjakan tugas skripsi orang? Mengerjakan skripsi orang hanya mengetikkannya boleh. Coret-coretnya ini kau ketikkan nih ya. Mengetikkan, ngambil upah ngetik namanya boleh. Tapi kalau kau yang menyusunkan daftar isinya, bab 1-nya, bab 2-nya, kau untuk diupahkan S1 5 juta, S2 10 juta. Tahu pula Ustadz nih harganya. Kau kenapa lama betul kau kuliah? Skripsi saya payah Pak. Apa judulnya? Ini nanti ku buatkan. Total, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat kami. Saya berapa kali orang mau membuatkan disertasi saya. Ustadz, daftar saja di mana, nanti kami buatkan disertasi. Cuman saya pikir nanti kalau aku doktor, kemana-mana aku berceramah, diundang ke kampus, sampai mati jadi pembohong. Tak terhitung berapa kali. Karena mereka risau nengok saya, LCMA. Kami mau doktor. Gitu. Dia pula yang risau. Saya risau juga. Ya, asal undangan dibuat baleho, doktor, risau saya. Masjid Ar-Rahman itu. Masjid Ar-Rahman itu selesai kultum zuhur, penceramah kita adalah doktor. Begitu doktor sekarang, tak pula bisa ceramah ke masjid. Corona. Dulu sebelum doktor berbuih mulut orang itu. Sekarang udah doktor, tak pula bisa ceramah ke masjid. Emang dunia ini ada-ada aja. Jadi kalau udah sempat Pak Ustadz, berhentilah. Jadi saya anjurkan yang ngambil upah, ngasih makan anak bini, atau yang belum menikah, makan dari hasil membuatkan skripsi orang, berhentilah. Berhenti, cari makan yang halal. Hidup ini tak lama, saudaraku. Tak lama, berapa lama lah hidup ini? Terakhir, kelima, Fian Lubis. Halak kita sesudena. Ustadz, apa hukumnya jika kita kerja di negeri orang tapi melalui ilegal? Haram atau halalkah uang yang dimakan? Jadi ini aturan pemerintah. Dulu tak ada aturan nih. Dulu pada zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Rauf As-Singkiri, mereka tak ada pakai visa, tak ada. Pergi ke Makkah, lalu kemudian tinggal di Makkah bertahun-tahun pulang. Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Buya Hamka, tak ada. Lalu kemudian belakangan muncullah visa nih. Visa ini ada visa student, ada visa kerja, ada visa umroh. Berangkat ke Saudi Arabia. Pakai visa umroh 2 minggu atau sebulan. Lari dari travel. Siapa yang kena pertama? Travel nih kena hukum, dicabut izinnya. Bayangkan itu. Lalu kemudian engkau kerja di sana. Kerjanya halal, menjadi supir, kerja menjadi pembantu rumah tangga, tapi kau banyak udah memudorotkan orang lain. Saya dilema menjawab nih. Ini saya bilangkan nggak apa-apa, wah lari semua jamaah umroh. Kerja. Video saya ini disalahkan. Jadi saya lebih banyak bercerita aja. Bahwa cerita ini banyak memudorotkan orang lain. Yang kita cari di negeri orang itu sesuap nasi itu juga. Banyak juga bertahun-tahun merantau, akhirnya tak nampak.
merantau sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Habis itu pulang ke kampung, hasil 2 tahun kerja, beli kulkas besar-besar. Beli tape, macam orang pesta. Habis itu habis duit. Habis itu pergi lagi merantau lagi. Nah, jadi kalau yang sekarang sedang berada di perantauan, simpan-simpan duit itu, pulang buat modal. Itu di YouTube tuh banyak sekali ilmu. Coba ketik situ. Ternak lele lahan sempit. Tanaman hidroponik. Banyak ilmu-ilmu di YouTube itu. Ilmu bagaimana cocok tanam, bagaimana nanam ubi, bagaimana ternak ikan. Nah, itu. Jadi maksud saya hasil dari duit yang sudah dari luar negeri tadi supaya produktif. Nah, jangan lagi pergi ilegal, habis itu mau sampai kapan? Jadi saya tidak aspek fikihnya, tapi lebih pada solusi yang sudah berlalu biarkan berlalu, yang akan datang jangan diulang lagi. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita tutup kaji kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.